Cerita dimulai dengan sosok pemuda bernama Jack yang berasal dari sebuah desa dan memutuskan untuk pergi ke kota dalam upaya mencari sebuah pekerjaan. Ia ditemani oleh Augusto dan Liberan, keduanya merupakan anggota militer, serta seorang wanita bernama Celes yang merupakan bagian dari kru mereka. Celes terlihat tanpa ragu memainkan tongkat golf milik Jack selama perjalanan, meskipun Jack hanya bisa pasrah dan tidak menunjukkan perlawanan. Perjalanan mereka membawa mereka ke rumah Sam, seorang mantan militer Amerika yang telah pensiun, namun hidup dalam kemewahan dan keberlimpahan harta. Begitu tiba di sana, Augusto memperkenalkan Jack kepada Sam dan istrinya yaitu Adeline dengan harapan Jack dapat diterima sebagai pembantu rumah tangga. Meskipun awalnya ragu, Sam dan Adeline setuju menerima Jack di rumah mereka dengan syarat Jack harus menjadi anak yang baik dan patuh. Malamnya, Sam dan rekan-rekannya mengadakan pesta untuk merayakan hari kemerdekaan Amerika. Adeline berusaha menghindar dari Sam saat ingin mengajaknya bermain futsal, namun situasi memanas saat Sam marah dan secara sengaja memecahkan botol, mengejutkan Adeline hingga membuatnya menangis. Untungnya Sam menyadari kesalahannya dan dengan penuh kasih menghibur Adeline, meminta maaf dan berjanji untuk berperilaku lebih baik. Setelah itu, mereka lanjut bermain futsal dengan sangat indah. Namun Jack tiba-tiba muncul untuk mengecek keadaan setelah mendengar suara pecahan gelas. Ia tak sengaja melihat majikannya sedang berolahraga dan menjadi marah besar karena merasa terganggu oleh Jack. Adeline dengan bijaksana mencoba menenangkan Sam, mencegah agar situasi tidak berlarut-larut, dan mengajaknya untuk melanjutkan permainan futsal di ruangan lain. Kemudian, Jenny, salah satu pembantu lainnya, datang untuk memberi peringatan kepada Jack. Ia menyarankan Jack agar terbiasa dengan keadaan semacam ini dan menjelaskan bahwa meskipun Sam tampak antagonis dan menakutkan ketika marah, sebenarnya dia memiliki sisi dermawan yang patut dihargai. Keesokan paginya setelah Sam selesai jogging, ia menelpon rekannya dan pergi mengurus bisnisnya. Di sini, Jenny datang dengan tatapan yang memberi kode, mengajak Sam untuk bermain futsal. Sam memberikan tip kepada Jenny sebagai hadiah untuk bermain bersamanya tanpa diketahui oleh Adeline. Setelah permainan selesai, Sam pamit pergi dengan izin pulang larut malam untuk menyelesaikan urusannya. Secara tidak sengaja, Adeline melihat Jack sedang berenang sendirian dari kejauhan. Ia tertarik untuk mengobrol dan mereka saling bertukar cerita malam itu. Terungkap bahwa keduanya berasal dari desa yang bersebelahan. Adeline menceritakan awal pertemuannya dengan Sam. Dikala itu, Sam membantu pengobatan ayahnya, dan sebagai balas budi, Adeline terpaksa menikah dengan Sam. Sementara Jack sendiri mengungkapkan bahwa ia adalah sebatang kara setelah kehilangan kedua orang tuanya. Kisah hidupnya yang penuh liku dan kesepian tampaknya menciptakan ikatan emosional di antara mereka. Esoknya saat Jack memijat kaki Adeline, pandangannya secara tidak sengaja tertuju pada Adeline dan sebaliknya. Mereka saling berpandangan, mencuri perhatian satu sama lain tanpa mempedulikan keberadaan Sam. Adeline dengan terang-terangan memberikan perhatian khusus kepada Jack yang tengah sibuk memotong rumput. Kehadirannya dihayati dengan memberikan hadiah kepada Jack, termasuk parfum, baju, dan celana pendek. Jack dengan bangga memamerkan hadiah-hadiah tersebut dengan berpose seperti model majalah. Lalu, keduanya melanjutkan permainan futsal dengan penuh semangat. Namun, kebahagiaan itu hanyalah ilusi. Adeline terbangun dari mimpinya yang manis untuk menemukan bahwa Sam dan Jenny diam-diam sudah memulai permainan futsal tanpa sepengetahuannya. Meski terkejut, Adeline memutuskan untuk membiarkan mereka melanjutkan permainan tersebut. Dan meski sudah dilihat oleh Adeline, tanpa rasa bersalah, Sam dan Jenny pun menyelesaikan permainan mereka. Sebagai istri yang hanya dijadikan budak, Adeline merasa putus asa dan pergi menyendiri di tepi danau. Di saat-saat sulit inilah, Jack datang untuk menghiburnya, memberikan sapu tangan milik ibunya yang kebetulan memiliki nama yang sama dengan Adeline. Dengan penuh kelembutan, Jack meyakinkan Adeline bahwa ia akan selalu berada di sampingnya dan yakin
bahwa segala sesuatu akan menjadi baik-baik saja. Meski dalam keterbatasan perannya, Jack menjadi sokongan dan penghibur bagi Adeline di tengah ketidakpastian hidupnya. Malam itu, Sam dan rekan bisnisnya mengadakan pesta minum seperti biasa. Namun, Adeline merasa kesal melihat kaum wanita dianggap rendah dan dijadikan semena-mena hanya untuk hiburan. Kejadian itu terjadi ketika salah satu rekan bisnis Sam secara tidak sengaja menumpahkan minumannya, membasahi tongkatnya, dan dengan seenaknya memerintahkan wanita untuk membersihkan di depan banyak orang. Adeline menolak tawaran serupa dari Sam, merasa bahwa itu hanya menghina martabatnya. Sam merasa terhina oleh penolakan Adeline, bereaksi dengan amarah dan bahkan mendorongnya. Di malam yang sulit itu, Jack tidak bisa tidur karena keprihatinannya terhadap nasib Adeline. Ternyata, Adeline telah menceritakan perhatian Jack kepada dirinya kepada Sam yang membuat Sam marah. Sam kemudian memanggil Jack dan mengungkapkan kemarahannya, memanfaatkan kesempatan untuk merendahkan Jack dengan berkata bahwa orang miskin seperti Jack tidak mampu membeli wanita sekelas Adeline. Sam lalu mengajak Adeline untuk bermain futsal dan membiarkan Jack menyaksikan pertandingan dirinya dengan Adeline. Keesokan paginya kehidupan kembali normal seperti biasa, dan Sam memberikan uang kepada Jack sebagai bentuk penghargaan karena Jack dianggap masih menjadi pembantu yang patuh dan setia. Namun Jack yang telah dibutakan oleh cinta Adeline tak mau menyia-nyiakan kesempatan ketika Sam pergi berbisnis untuk beberapa hari ke depan. Ia tak segan untuk bermain futsal dengan istri majikannya itu di tepian danau. Bahkan mereka berdua melanjutkan permainan mereka di rumah setiap kali mereka mau. Hingga di suatu malam ketika mereka selesai bermain futsal, mereka merencanakan untuk menyingkirkan Sam agar mereka berdua bisa hidup bersama selamanya dan hidup bebas tanpa harus menjadi budaknya Sam. Jack yang awalnya takut karena rencana ini merupakan tindakan kriminal, namun demi Adeline, Jack rela melakukan apapun. Keesokan paginya, di luar dugaan, Sam pulang lebih awal dari jadwal bisnisnya. Kejadian ini membuat Jack dan Adeline terkejut dan kocar-kacir, berusaha dengan sikap menyembunyikan perselingkuhan mereka. Beruntung Jenny turut membantu dalam menyembunyikan keadaan tersebut dan dengan cepat merapikan tempat tidur. Jack berhasil menghindar ketika Sam mencari Adeline di kamar mandi, meski terlihat oleh Augusto di luar rumah. Augusto hanya menggelengkan kepala, seakan memahami situasi tersebut dan membiarkannya pergi. Jack tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Jenny karena telah menyelamatkan dirinya dari situasi yang bisa berakhir tragis. Jack dan Jenny juga saling bercerita tentang tantangan hidup masing-masing. Jenny, seorang single parent, berjuang sendiri untuk memberikan kehidupan yang layak bagi anaknya. Ia rela melakukan apapun demi kebahagiaan anaknya, bahkan sampai rela menjadi bagian dari rumah tangga Sam sebagai bentuk pengabdian. Malam itu seperti rutinitas biasanya, Sam mengadakan pesta bersama kru dan teman-temannya. Namun kali ini, Sam menginginkan Adeline untuk melayani dua orang temannya secara terbuka di hadapan semua orang. Adeline menolak tegas yang membuat Sam marah dan akhirnya mendorongnya hingga kepala Adeline terluka karena terbentur. Melihat kekerasan yang dialami Adeline, Jack tidak bisa menerima dan dengan spontan memukul kepala Sam. Jack yang tidak memiliki kekuasaan, ia pun dibuat babak belur sebagai akibatnya. Tiba-tiba Sam yang kebanyakan minum jatuh sempoyongan, kehilangan keseimbangan. Menyadari kondisi ini, Sam kemudian memerintahkan orang-orangnya untuk membawa Jack pergi dari rumah tersebut dan mengancam untuk menguburnya hidup-hidup. Untungnya, Augusto menunjukkan hati nuraninya dan memberikan kesempatan hidup kepada Jack dengan satu syarat, yaitu agar Jack tidak pernah lagi mendekati rumah Sam. Augusto juga menyatakan bahwa demi kebahagiaan Adeline, Jack harus membiarkan Adeline hidup tanpa kehadirannya. Pagi harinya Sam seperti kebanyakan kasus sebelumnya, mencoba melupakan kejadian malam sebelumnya. Ia meminta maaf kepada Adeline, berjanji untuk memulai semuanya dari nol, dan berjanji tidak akan menyakiti Adeline lagi. Adeline, meski dengan raut muka yang tidak sepenuhnya ikhlas, tetap memaafkan Sam. Beberapa hari berlalu, Jack berusaha menghubungi Adeline melalui telepon milik Jenny,
untuk saling bertanya kabar. Adeline juga meninggalkan sebuah surat untuk Jack ketika Jenny izin pulang ke kampung untuk menjenguk anaknya yang sakit. Meskipun isi surat tersebut tidak diketahui, yang pasti amplop tersebut berisi sebuah kunci rumah. Malamnya, Jack diam-diam mendatangi rumah tersebut dengan harapan bisa menyingkirkan Sam yang sedang asik bermain futsal dengan Adeline. Namun, upaya Jack gagal karena Sam sudah waspada dan Jack hampir tereliminasi oleh Sam. Kemudian, Adeline tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Jack. Dengan penuh dendam, Adeline menyerang Sam dari belakang. Setelah berhasil membungkus mayat Sam, keduanya segera melarikan diri dengan membawa kabur seluruh uang dan harta milik Sam. Adeline juga tidak lupa membawa pistol milik Sam sebagai tindakan untuk berjaga-jaga. Kemudian mereka membawa mayat Sam ke tengah-tengah danau dan membuangnya di sana. Saat pagi hari tiba dan mereka sampai di tepian danau, tanpa diduga Adeline malah mendekati Augusto yang sudah menunggu di sana dan meninggalkan Jack seorang diri. Terungkap bahwa semua ini adalah rencana busuk yang dirancang oleh Augusto dan Adeline. Augusto merasa berterima kasih karena rencana mereka untuk menyingkirkan Sam berjalan dengan mulus. Dan berkat kehadiran Jack, namanya tetap bersih dari tuduhan pembunuhan Sam. Rencananya untuk menikahi Adeline dan menguasai harta milik Sam mulai terbuka. Namun setelah berhasil menyingkirkan Jack, Augusto malah mendapat kejutan ketika Adeline juga memutuskan untuk menyingkirkannya. Ternyata Adeline hanya berpura-pura mencintai Augusto dan rencana sebenarnya adalah untuk menikmati kekayaan Sam seorang diri dengan alasan bahwa ia tidak mempercayai laki-laki dan lebih memilih untuk mencintai diri sendiri. Adeline menyingkirkan Augusto dan mengambil kendali atas kekayaan Sam. Di akhir film, Adeline mengambil alih peran Sam dalam dunia bisnis. Meskipun tampil sebagai wanita sukses, namun di lubuk hatinya, Adeline masih merindukan Jack dan merasakan kehadirannya. Namun, cinta yang masih tersisa itu hanyalah bayangan dari masa lalu, dan film pun selesai.